Oke, shalom, selamat malam. Malam hari ini saya tulis duet ke-28, tapi tadi dibilang 29 ya, nanti dibetulkan. Kita malam hari ini mengulas tentang kesalahpahaman Islam tentang terminologi anak Allah di dalam kekristenan. Ini masalah yang sangat klasik dan sampai sekarang ini diutek-utek karena ketidakpahaman mereka. Mereka menafsirkan kata ungkapan anak Allah menurut pikirannya mereka yang tidak pernah kita imani. Kita lihat kajian malam hari ini. Kekeliruan ini karena sebenarnya masalah komunikasi. Dan jikalau ada suatu istilah yang tidak dipahami, tetapi yang tidak paham ini tidak mau dikoreksi, terus menyebarkan istilah dengan makna yang keliru, ini yang menyebabkan kesalahfatalan di dalam diskusi Kristen Islam. Jadi ini sebenarnya cuma masalah pemaknaan kata. Ada suatu istilah, ungkapan, atau mutasabihat di dalam internal Kristen yang tidak dipahami oleh kawan-kawan kita Muslim dan polemikus. Jadi yang jadi masalah ini kalau nggak tahu sih, itu wajar. Saya dulu pada waktu belajar tentang Islam, banyak hal istilah ungkapan Islam yang saya tidak pahami, tapi saya belajar tentang Islam pertama kali berapa belas tahun yang lalu, saya tanya apa artinya, supaya kalau saya baca buku-buku Islam, saya paham apa yang dimaksud. Yang menjadi masalah, nggak semua orang itu punya kesadaran kalau dia tidak paham, tidak tahu, bertanya. Tapi yang sering kali terjadi, sudah nggak paham, dikasih tahu tidak mau tahu, tapi malah sok tahu dan menyebarkan hoax atau hal-hal yang bersifat fitnah. Inilah masalah-masalah sumber ini yang jadi masalah. Di dalam Kristen, saya akan lari cepat karena saya rasa Pak Jimmy Jeffrey juga akan menyampaikan yang mirip dengan apa yang saya sampaikan. Kata ungkapan anak Allah itu di dalam Alkitab itu bisa ada 3 makna. Jadi ini ungkapan, ini religion terms, ini majas, ini mutasabihat yang ada di dalam Alkitab sejak Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Dan di dalam Alkitab ini ada 3 macam pengertian kata anak Allah. Yang pertama artinya firman Allah atau logos, firman Allah yang kekal. Yang kedua, kata anak Allah di dalam Alkitab, itu artinya umat Allah yang hidup benar di hadapan Allah. Yang ketiga, di dalam Alkitab, ungkapan anak Allah itu bisa berarti kepada malaikat atau penghuni-penghuni surga. Agak singkat ya, nanti karena saya rasa mungkin Pak Jimmy Jeffrey akan mengulas hal yang sama. Anak Allah di dalam Tritunggal itu sinonim, persamaan kata dari firman Allah yang kekal yang menciptakan alam semesta ini. Di dalam Alkitab, kata anak Allah yang maksudnya adalah logos, dia bukan makhluk. Dia ghair al-makhluk. Dan keberadaannya yang ghair al-makhluk, dia firman Allah yang kekal itu wajib al-wujud. Dia ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya. Dia khatim dan bako. Contohnya, ayat Alkitab yang menjelaskan kata anak itu artinya firman, di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman telah nuzul menjadi manusia, bukan menjadi buku. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi anak tunggal Allah, anak Allah di dalam Yohanes pasal 1:14, ini adalah firman yang telah menjadi manusia yang berinkarnasi tinggal di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kalau orang-orang Muslim nggak paham pengertian anak tunggal Allah, nggak paham pengertian anak Allah dalam Tritunggal, yang tidak lain adalah sinonim untuk firman Allah yang kekal, disitulah mereka memiliki khayalan dan pengertian yang
menyimpang dari apa yang kita imani. Ayat berikutnya yang menjelaskan bahwa kata anak itu adalah firman. Saya lupa masukkan ya. Di Ibrani 1 ayat 2. Ibrani 1 ayat 2 itu menjelaskan bahwa anak itu adalah firman Allah. Segala sesuatu diciptakan Allah melalui firman-Nya. Yohanes pasal 1 ayat 3. Jikalau segala sesuatu diciptakan Allah melalui firman-Nya, kita lihat di Ibrani pasal 1 ayat 2, melalui anaknya telah diciptakan alam semesta. Artinya, anak di dalam Ibrani pasal 1 ayat 2 itu adalah firman Allah. Karena segala sesuatu diciptakan Allah melalui firman-Nya. Tanpa firman tidak ada yang jadi dari segala yang dijadikan. Jadi alam semesta ini diciptakan Allah dengan firman-Nya. Nah, Paulus menulis sinonimnya. Anak yang menciptakan alam semesta. Jadi anak adalah sinonim dari firman Allah. Nah, ungkapan yang kedua, pengertian yang kedua ini adalah ungkapan kiasan untuk umat manusia yang percaya kepada Allah dan hidup di dalam kebenaran. Ini juga disebut dengan kata anak Allah. Bedanya pengertian yang kedua ini, anak Allah dalam pengertian kedua ini artinya makhluk. Dia bukan sesuatu yang khotim, bukan sesuatu yang tak berawal. Dia berawal. Contoh, di dalam Lukas 6 ayat 35, tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kita kalau mengasihi yang jahat sama kita, kalau kita mengasihi musuh kita, bahkan berbuat baik kepada musuh kita, dan memberikan pinjaman kepada musuh kita dibilang akan mendapatkan upah yang besar, dan kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Bukan berarti kita ini keluar dari rahimnya Allah, tidak seperti itu. Ini ungkapan untuk orang yang hidup benar, hidup saleh, hidup kudus di hadapan Tuhan, disebut dengan anak Allah. Ungkapan yang ketiga, anak Allah bisa berarti malaikat. Di dalam Alkitab itu ada beberapa ayat yang menggunakan kata Bnei Elohim, anak-anak Allah, tapi di dalam maknanya kalimat itu artinya malaikat. Pengertian yang ketiga, anak Allah di dalam pengertian yang ketiga, ini adalah tetap sama seperti pengertian yang kedua, makhluk, ciptaan. Dia bukan sesuatu yang qadim. Contoh di dalam kitab Ayub, pada suatu hari datanglah anak Allah. Pada suatu hari datanglah Bnei Elohim menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah iblis. Kata Bnei Elohim di dalam kitab Ayub ini artinya malaikat. Bukan anak-anak Allah seperti yang orang yang kita bayangkan, bukan seperti itu. Ini kata anak Allah di dalam ayat pasal 6, bagaimana kita tahu ini anak Allah? Kita lihat terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani yang dikerjakan oleh rabi-rabi Yahudi pada tahun 285 sebelum Masehi. Rabi-rabi kuno Yahudi pada abad ketiga sebelum Masehi menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Dia tahu ungkapan ini maksudnya kemana. Di dalam Septuaginta, LXX, yang diikuti oleh beberapa terjemahan, ada terjemahan-terjemahan yang mengikuti makna. Jadi dia tidak menerjemahkan berdasarkan teks per teks, kata per kata, terjemahan ketat, tapi beberapa terjemahan Alkitab itu menggunakan pendekatan penerjemahan dinamis. Jadi dia ingin mengungkapkan makna kalimat dan kepada pendengar sasaran. Di dalam CEV, Contemporary English Version, ayat pasal 1 ayat 6 tidak diterjemahkan sebagai anak-anak Allah. Di dalam CEV diterjemahkan dalam maksudnya. One day when the angels, dan saat malaikat-malaikat berkumpul di sekeliling Tuhan, dan Satan pun ada di antara mereka. Di dalam Good News, terjemahan Good News, juga menggunakan kata the heavenly beings, makhluk-makhluk surgawi ada di hadapan Tuhan. Nah, dua kalimat ini, dua terjemahan yang saya tunjukkan ini
itu mengikuti Septuaginta. Di dalam Septuaginta, Bene Elohim diterjemahkan angeloi, malaikat dalam bentuk jamak. Demikian juga ada ayat lain di dalam kitab Ayub pasal 38 ayat 7. Anak-anak Allah di dalam Ayub 38 ini pun juga artinya malaikat, angeloi. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita bisa lihat di terjemahan LAI Bahasa Indonesia Sehari-hari, BIS. Kalau terjemahan LAITB itu terjemahannya sehari-hari sesuai dengan BIS. Teks. Tetapi kalau terjemahannya LAI BIS Bahasa Indonesia Sehari-hari, terjemahannya bukan anak-anak Allah tetapi malaikat atau makhluk-makhluk surgawi. Jadi kata anak Allah dalam pengertian yang pertama, yaitu firman, itu kekal, khotim, dialah yang awal. Maksudnya dialah yang tidak berawal. Ini kelompok saksi Yehova dan Oneness ini salah paham menerjemahkan gelar yang awal dan yang akhir, dimaknai bahwa dia itu pernah tidak ada dan kemudian akan berakhir. Tidak seperti itu. Gelar yang awal dan yang akhir itu maksudnya yang khatim dan yang bako, yang tidak berawal dan yang tidak berakhir. Itu artinya kekal azali. Firman satu dengan Allah. Kai holokos en proston theon. Dan firman itu bersama ada pada Allah. Inside God. Oleh karena itu, karena Alkitab mengatakan kai holokos en proston theon, dan firman itu ada pada Allah, dia satu di dalam wujud Allah. Di dalam konsili Nikea yang kemarin saya uraikan, firman Allah ditulis sebagai homoousios. Dia satu ousia, satu substansi, satu esensi dengan Sang Bapa. Firman Allah bukan entitas yang terpisah di luar Allah. Firman Allah adalah sesuatu yang ada di dalam Allah. Oleh karena itu di dalam konsili Nikea ditegaskan bahwa Sang Anak, firman Allah itu homoousios, satu ousia, sama substansinya, sama esensi dengan Sang Bapa. Dalam pengertian kekristenan, firman Allah, anak firman Allah, itu adalah pencipta, bukan ciptaan. Dia wajib al-wujud. Tidak ada yang menciptakan firman Allah. Malah melalui dialah segala sesuatu tercipta. Sekali lagi, firman Allah atau anak dalam Tritunggal itu pencipta, bukan ciptaan. Tidak ada ciptaan yang bisa mencipta dalam iman Kristen. Ini tegas. Jadi di dalam iman Kristen, kita percaya satu Allah, satu pencipta, satu khalik. Allah mencipta segala sesuatu dengan firman-Nya, Yohanes pasal 1 ayat 3. Tanpa firman, Allah tidak bisa menciptakan apapun. Tanpa firman tidak ada yang jadi dari segala yang dijadikan. Bagaimana Allah bisa mengatakan kun fayakun, dia ngomong aja tidak mungkin, tidak bisa. Tanpa firman, Yohanes pasal 1 ayat 3, tidak ada sebuah ciptaan yang terjadi. Karena Kristen dengan tegas ayatnya mengatakan, ini ayat, bukan konsili Nikea. Konsili Nikea hanya menegaskan dan mempertahankan apa yang tertulis di dalam Alkitab, iman gereja sedunia sejak zaman para rasul. Karena kita mempercayai Yesus adalah firman yang turun menjadi manusia, Yohanes pasal 1 ayat 14. Maka Yesus itu sebagai firman Allah, dia satu di dalam wujud Allah, satu di dalam Bapa. Karena Yesus sebagai firman Allah, diam di dalam Bapa, satu dengan Allah. Tidak pernah Allah terpisah dengan firman-Nya, maka firman satu substansi dengan Allah. Yang satu substansi dengan Allah, yang satu esensi dengan Allah, pasti Allah. Oleh karena itu di dalam keputusan konsili Nikea dikatakan, firman itu homoousios, satu ousia, satu substansi, berada di dalam satu wujud Allah yang esa. Bukan sesuatu yang terpisah. Penegasan firman Allah itu di dalam Allah,
Ini yang menunjukkan iman Kristen yang sering difitnah malah menunjukkan dirinya sebagai ajaran yang monoteisme sejati. Nanti kita akan lihat, kita akan bedah antara ajaran Kristen yang benar-benar monoteisme sejati dibandingkan dengan agama lain yang ngaku-ngaku klaimnya adalah monoteisme, tetapi begitu dibedah secara logika, dia tidak menunjukkan kemonoteismean. Islam klaimnya monoteisme. Ini klaim, di mana-mana mereka selalu mengatakan hanya percaya satu Allah. Oke, saya sering mendengarkan klaim-klaim semacam ini di TV, baik dengan cara lembut maupun dengan cara berteriak atau sambil melakukan tindakan kekerasan, Allahu Akbar, terus melakukan sesuatu kekerasan. Saya akan buktikan di antara klaim dengan ayat-ayat Al-Quran, ini ada yang kontradiksi. Quran ternyata mengajarkan ada dua pencipta. Pencipta yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Nah, tetapi di dalam Al-Quran pula ada pencipta selain Allah yang bukan Allah. Ada pencipta yang adalah makhluk. Ada sebuah makhluk yaitu Nabi Isa alaihissalam yang dia memiliki kemampuan untuk mencipta. Jadi Isa juga dianggap pencipta. Ini di dalam surah Al-Maidah yang kemarin saya sampaikan, dengan tegas ayatnya mengatakan, dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk. Kamu membentuk ini bahasa Arabnya takulu. Kamu mencipta dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku, kemudian kamu meniup kepadanya, lalu patung burung tanah liat itu menjadi burung yang hidup dengan seizinku. Jadi ada sebuah makhluk, sebuah nabi yang bernama Isa alaihissalam yang diberi kemampuan untuk mencipta makhluk hidup atas izin Allah. Nah, sekalipun ini ada penegasan kemampuan mencipta dari Yesus atau Isa al-Masih ini atas izin Allah, setidaknya di dalam ayat-ayat Al-Quran jelas ada dua macam pencipta. Pencipta pertama adalah Allah, pencipta kedua adalah Yesus, yang diizinkan bisa menjadi mencipta sesuatu makhluk hidup atas izin Allah. Nih, di dalam ayat yang kita baca tadi ini, bahasa aslinya menggunakan kata takulu. Takul itu dari kata halak. Dengan domirnya itu anta. Sehingga karena ini fi'il menjadi takulu. Kamu, you create. Kamu mencipta. Ini ada, silakan Bapak Ibu searching di Google, perbedaan kata mencipta dalam bahasa Arab khalaqa dan ja'ala. Khalaqa, dari kata khalaq, nanti jadi kata kholik, itu suatu penciptaan tanpa memerlukan bahan, dan ini hanya kemampuan untuk Allah sendiri. Tidak ada makhluk yang memiliki kemampuan to create. Ini karena bisa baca, kita lihat, dijelaskan. Kata halak, ini ja'ala. Ja'ala 200 kata, ini saya lewati. Kalau ja'ala ini bukan creatio ex nihilo, mencipta sesuatu dari tidak ada menjadi ada, tetapi dia memperlengkapi atau merubah bentuk, meningkatkan kualitas sesuatu ciptaan ke bentuk yang lain. Ini ja'ala. Tapi kalau halak, ini ya. Dari ayat-ayat tersebut dapat dilihat bahwa kata halaka diartikan sebagai membuat sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, atau menciptakan sesuatu sejak semula dan menjadi sebab awal mewujudnya sesuatu. Jadi dia diciptakan yang menjadi penyebab sesuatu yang lain. Sedangkan kata ja'ala menjadikan, bahasa Ibrani-nya sana. Sana, kalau halaka bahasa Ibrani-nya bara, to create. Kalau ja'ala, to make. Bukan to make ya, ia membuat atau membentuk. Ja'ala membuat sesuatu dari yang sudah ada sebelumnya. Jadi sudah menggunakan bahan
dari bahan yang ada sebelumnya, dirubah atau ditingkatkan kualitasnya menjadi yang lain. Ini ja'ala. Jadi antara khalaqa dan ja'ala di dalam terjemahan bahasa Indonesia bisa sama-sama ditulis mencipta, tapi ada perbedaan. Kalau khalaqa itu mencipta sesuatu dari yang tidak ada. Sedangkan ja'ala itu hanya meningkatkan kualitas atau merubah bentuk sesuatu yang sudah ada menjadi bentuk yang lain. Perbedaan lainnya antara kedua kata tersebut adalah khalaqa biasanya digunakan pelakunya hanya untuk Allah. Mayoritas ayat Quran khalaqa hanya untuk Allah dan tidak ada yang lain. Hanya ada satu ayat di dalam Quran yang bisa melakukan khalaqa, yang bisa melakukan to create, hanya Yesus satu-satunya. Jadi Yesus adalah pencipta di dalam Quran selain Allah, yang diizinkan mencipta sesuatu atas izin Allah. Nah ini menarik. Ini Islam itu dua pencipta. Allah yang pertama pencipta, pencipta kedua itu Yesus atas izin Allah. Sedangkan ja'ala biasanya digunakan pelakunya bisa Allah atau selain Allah. Setiap kata khalaqa, maka di sana semata-mata hanya Allah saja yang berperan menciptakannya, tanpa ada campur tangan makhluk lain. Secara umum sih iya. Tapi ya, buktinya di dalam Al-Maidah 150 digunakan kata khalaq untuk Yesus. Jadi sekian banyak ratusan ayat di dalam Al-Quran, kata khalaq hanya untuk Allah. Tidak ada yang lain. Tapi ada satu kata mencipta, to create, dari tidak ada menciptakan kehidupan, dipakai untuk Yesus atas seizin Allah. Ini menarik. Jadi ada pencipta yang pertama itu Allah wajib al-wujud. Pencipta yang kedua ini makhluk, yaitu Yesus. Pada kata pertama di atas, ayat telah mengatakan, Allah mengatakan menciptakan khalaqa, manusia. Jadi benar-benar Allah menciptakan manusia tanpa ada campur tangan makhluk lain. Sementara pada kata kedua, ja'ala, ini dikaitkan dalam Novi ini mengkaitkan kata khalaqa dan ja'ala itu tentang penciptaan manusia dan pernikahan. Kita lompatnya yang di bawah aja, itu tidak penting. Itulah sebabnya Allah memakai kata ja'ala bukan khalaqa. Subhanallah. Perbedaan lainnya menurut Kiai Haji Said Agil Siraj, mantan ketua PBNU, khalaqa bermakna membuat melalui proses yang tidak dapat diganggu-gugat. Khalaqa adalah kata kerja yang tidak berkaitan dengan proses manusiawi, tapi adalah murni hak prerogatif Allah dan Yesus atas izin Allah. Hal ini berbeda dengan kata ja'ala yang pada prosesnya menyertakan pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan. Ingat ya, di dalam Al-Quran, to create, atau bahasa Ibrani-nya bara, bereshit bara Elohim, menciptakan sesuatu kehidupan atau sesuatu yang baru, hanya dikerjakan untuk Allah dan Yesus. Nah ini yang namanya, kalau kita bahas ini kerancuan di dalam Islam. Karena di dalam Al-Maidah 110 tadi, itu benar-benar menunjukkan, menggunakan kata Arab takulu. Artinya, kamu mencipta, you, anta khalaq. Karena ini bentuknya fi'il, jadi di dalam kata khalaq dikasih awalan takulu. Kamu mencipta, you create. Jadi di dalam Islam, kita baru sadar kan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah God is creator. Inilah pencipta yang pertama, the first creator. Tetapi di dalam Al-Quran, Yesus juga creator by the permission of God. Yesus adalah pencipta yang kedua, yang diizinkan memiliki kemampuan mencipta makhluk hidup atas izin Allah. Jadi di dalam Islam mau tidak mau, ada dua pencipta dengan beda kualitas. Allah pencipta yang grade pertama, pencipta grade kedua Yesus. Selain Allah dan Yesus tidak ada lagi pencipta di dalam Al-Quran. Kita lihat silogisme lagi yang di dalam Islam. Jika Allah adalah pencipta, Yesus juga pencipta, tidak mungkin ini bukan pencipta.
Tidak mungkin ini ada satu pencipta, ini pasti ada dua. Karena Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus. Allah wajib al-wujud, Yesus menurut Islam, dia hanya nabi. Nah, jikalau Allah mencipta dan Yesus juga bisa mencipta atas izin Allah, maka mau tidak mau ini ada dua pencipta, yaitu Allah dan Yesus, Allah dan Isa. Yuk kita lihat silogisme yang layak untuk dipikirkan yang berikutnya. Muslim mempercayai Quran itu firman Allah yang kekal. Ini sudah saya sampaikan beberapa kali, saya ulangi lagi. Dengan yang sama juga mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal. Quran kekal, firman Allah itu kekal, Allah juga kekal. Ini imannya Islam. Tapi kalau kita bedah, apakah Quran itu Allah? Bukan. Apakah Allah itu adalah Quran? Bukan. Jikalau Allah kekal, Quran kekal, tapi Allah bukan Quran, berarti ini ada dua yang kekal dong. Karena tidak bisa tidak. Karena Allah kekal, Quran kekal. Dan Allah bukan Quran, Quran bukan Allah. Plus, Allah itu sesuatu yang kekal, tapi bisa mencipta. Sedangkan Quran adalah sesuatu yang diyakini Islam juga kekal, tapi tidak bisa mencipta. Berarti ini tidak bisa tidak. Ini ada dua yang kekal dalam teologi Islam. Kalau ada banyak yang kekal, itu namanya ta'adud al-qadamah. Islam klaimnya mengatakan kami monoteisme. Itu klaimmu. Klaim-klaimmu. Tetapi kalau kita bedah ayat dan doktrin-doktrin Islam, ternyata Anda tidak mempercayai satu yang kekal. Ada banyak yang kekal. Ta'adud al-qadamah. Anda tidak percaya satu pencipta, ada dua pencipta. Ya, kita lihat lagi silogisme yang lain. Allah itu kekal, dia bisa mencipta. Sedangkan Al-Quran itu kekal juga, tapi tidak bisa mencipta. Ini menarik ini. Berarti ada dua yang kekal yang tidak sama dengan beda derajat kualitasnya. Karena orang Muslim selalu mengatakan Allah lebih tinggi dari Quran. Atau mungkin saya mau tanya, apakah ada yang mengatakan Al-Quran itu sama sederajat dengan Quran? Allah itu sederajat dengan Quran? Coba saya tanya kepada orang-orang Muslim, saya ingin tahu jawaban mereka. Apakah Quran itu sederajat, sama kualitasnya, sama kuasanya dengan Allah? Kalau bisa, maka kamu harus membuktikan bahwa Quran lah yang menciptakan alam semesta. Bisa nggak? Ini pertanyaan yang harusnya dijawab oleh para ulama dan orang-orang Muslim. Termasuk di dalam ajaran Islam, ternyata mereka tidak mempercayai hanya ada satu hakim yang adil, tidak. Ternyata ada dua hakim dalam iman Islam. Yaitu ada Allah sebagai hakim yang maha adil, dalam bahasanya Ustadz Mas'ud waktu berdebat sama saya. Sedangkan Isa Al-Masih adalah hakim yang adil. Jadi Allah itu hakim yang maha adil, sedangkan Yesus, anak Maria, itu hakim yang adil. Penomorannya hadis Muslim ada selisih angka, karena saya lihat di website ada yang mengatakan 127, tetapi begitu saya cek itu 157 di dalam kitab saya. Ini hadis yang mengatakan bahwa Yesus adalah hakim yang adil yang akan turun di akhir zaman. Yang akan mengadili manusia itu Yesus. Dialah hakim yang adil di akhir zaman yang akan turun. Ini hadis saya Muslim, nomornya 157. Kalau di dalam buku ini di dalam website yang saya kutip 127, tapi di dalam buku kitabnya yang saya miliki itu 155 157. Ini 155. Demi diriku yang berada dalam kekuasaannya, ini hadisnya Muhammad, sesungguhnya telah dekat waktunya turun kepada kalian Ibnu Maryam, yaitu Yesus, sebagai hakim yang adil. Jadi ada dua hakim. Hakim yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil. Hakim yang KW2 adalah Yesus yang bukan maha adil tapi hakim yang adil. Tapi ya terserahlah kamu mau menggunakan kalimat seperti apa, tetap ini menunjukkan ada dua hakim. Berbeda dengan Kristen. Iman Kristen yang sering disalahpahami dan dicaci maki, kita konsisten dan membuktikan diri kita monoteisme sejati. Firman Allah atau bahasa kiasannya anak atau logos atau davar Adonai itu kekal. Firman Allah ada di dalam Allah. Ada di dalam zat Allah, ada di dalam wujud Allah,
satu substansi, satu ousia dengan Allah. Dia bukan sesuatu yang terpisah dari Allah. Mustahil Allah terpisah dari firman-Nya. Karena firman Allah itu ada di dalam Allah, satu substansi dengan Allah, maka yang satu substansi dengan Allah pasti adalah Allah. Jadi ayat Alkitab menegaskan, dan firman adalah Allah. Ini monoteisme sejati. Yuk kita lihat silogismenya. Firman Allah kekal, firman adalah Allah. Berapa yang kekal? Satu. Firman Allah itu kekal. Allah itu kekal. Tapi karena firman ada di dalam Allah, maka firman adalah Allah. Pertanyaannya, dalam kondisi seperti ini, berapa yang kekal? Satu, ya hanya Allah. Karena firman itu adalah Allah, firman itu di dalam Allah. Jadi doktrin kekristenan yang dihina diserang orang Muslim malah menunjukkan keteguhan ajaran monoteismenya. Firman Allah kekal, ya. Allah kekal, ya. Firman satu di dalam wujud Allah. Oleh karena itu firman adalah Allah. Jikalau Allah kekal, firman adalah Allah, hanya ada satu yang kekal, Allah. Tidak ada dua yang kekal seperti Islam, Allah dan Quran. Tidak seperti ini. Kita lihat silogisme berikutnya. Allah pencipta. Allah mencipta segala sesuatu dengan firman-Nya. Oke. Yesus firman Allah yang ada di dalam wujud Allah. Yesus pencipta, iya. Firman adalah Allah. Berapa dong pencipta ini? Berapa pencipta? Satu. Karena firman adalah Allah. Allah mencipta dengan firman-Nya. Firman adalah Allah. Berapa pencipta dalam ajaran Kristen jika seperti ini ajarannya? Cuma satu. Di dalam Kristen hanya ada satu Allah, satu pencipta. Tidak ada dua pencipta. Tidak ada makhluk yang bisa menjadi pencipta. Tidak ada nabi yang bisa mencipta. Hanya Allah yang bisa mencipta. Oleh karena orang Kristen meyakini Yesus adalah firman Allah, ya, tidak ada yang menolak bahwa Yesus adalah Allah dalam pengertian dia adalah firman Allah yang menciptakan segala sesuatu. Konsisten Kristen. Kita lihat silogisme kedua. Di dalam iman Kristen, Allah satu-satunya hakim. Hakim yang pada akhirnya seluruh dunia akan dihakimi oleh Allah. Allah satu-satunya hakim dalam iman Kristen. Dan Yesus mengatakan, akulah hakim itu. Menarik nggak? Dan hanya ada satu pembuat hukum dan hakim. Kristen hanya percayanya ada satu pembuat hukum dan hakim. Yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Yang bisa membinasakan dan menyelamatkan, satu-satunya hakim adalah Allah. Tapi Mazmur 7 ini karena Allah adalah hakim yang adil. Hanya ada satu hakim pembuat hukum. Allah satu-satunya hakim. Sebab itu segala malapetaka akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi, dialah kuat. Allah lah hakim. Satu-satunya hakim adalah Allah. Ini iman Kristen. Tapi, di dalam ajaran lain, Yesuslah yang akan menghakimi itu. Sebab segala malapetaka akan datang pada suatu hari, bukan, kelewatan ini. Di dalam 2 Petrus 1:11 ini keliru, ini salah masuk. Salah memberikan ayat. Di dalam tata pengadilan Kristus dulu. Sebentar saya lihat ya. Tata pengadilan Kristus. Dua Korintus 5:10 saya bacakan. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Allah satu-satunya hakim. Yesuslah hakimnya itu. Akulah hakimnya. Hanya ada satu, Yesus adalah Allah. Hanya ada satu hakim. Kristen konsisten. Hanya ada satu Allah, satu pencipta, satu yang kekal, firman itu di dalam Allah, satu hakim. Yesuslah Allah yang menjadi hakim di hari kiamat. Tetapi kalau kita lihat di dalam doktrin Islam, ini menarik. Mereka mempercayai ada satu Allah,
tapi ada dua pencipta. Pencipta pertama Allah, pencipta kedua adalah Nabi Isa yang diberi kemampuan untuk mencipta atas izin Allah. Kemudian di dalam Islam percaya satu Allah, tapi ada banyak yang kekal. Allah adalah yang kekal, wajib al-wujud, yang bisa mencipta. Al-Quran ini wajib al-wujud, yang tidak bisa mencipta. Ini menarik ini. Termasuk di dalam Islam ada dua hakim. Hakim yang maha adil Allah. Di dalam hadis, Yesus, Isa Al-Masih adalah hakim yang adil. Di bawah hakim yang maha adil. Inilah yang saya sampaikan. Nanti selebihnya nanti saya serahkan ke Pak Jimmy untuk melengkapi pada malam hari ini. Silakan Pak Jimmy. Belum kata. Halo, Pak Jimmy. Ya, iya. Ini saya belum bisa lihat ini. Saya coba. Oke. Ya, sudah muncul ya. Baik. Topik pembahasan kita menjawab kesalahpahaman Islam tentang anak Allah. Saya coba mengantarnya ini dalam kajian akademis yang kebetulan saya juga telah menulis topik ini walaupun secara umum bersama beberapa rekan dalam sebuah buku, dan khusus kali ini saya akan fokus pada pembahasan anak Allah berkaitan dengan persepsi Islam tentang pengertian anak Allah. Dalam buku tersebut, saya menuliskan beberapa pemahaman yang keliru tentang konsep anak Allah. Pertama, pemahaman dari pihak liberal scholar itu sejak era Bultmann yang beranggapan konsep anak Allah dalam kekristenan itu berasal dari paganisme yang kemudian diadopsi oleh gereja. Dan menariknya, pendekatan dari liberal scholar ini diambil oleh beberapa polemikus Islam menyerang kekristenan. Itu kita bisa lihat dalam beberapa penjelasan seperti diskusi antara Donitan dengan Ali. Donitan ini yang paling sering mengangkat beberapa buku-buku dari kalangan liberal scholar untuk menyerang kekristenan. Jadi kita sudah bahas beberapa waktu lalu tentang pengaruh paganisme yang seperti dari militerisme yang ternyata terbukti tidak tepat. Kemudian konsep anak Allah itu sendiri memang ada perbedaan dengan pihak Yudaisme, karena mereka menolak konsep Mesias itu sebagai anak Allah yang ilahi. Jadi term anak Allah sebenarnya sesuatu yang cukup familiar, dan itu dalam tanah cukup berlimpah datanya, tetapi pada saat merujuk pada Mesias, mereka menolak bahwa itu dapat dikaitkan dengan konsep anak Allah yang ilahi. Nah, bedanya dengan kekristenan di situ. Kekristenan mengimani bahwa Mesias itu adalah anak Allah yang ilahi, the divine Messiah. Ini kita bisa bahas dalam topik sendiri. Nah, malam ini khusus tentang persepsi Islam, terutama yang tertulis dalam Quran, yang memberi kritikan keras terhadap kekristenan, khususnya tentang pengajaran tauhid, ya, Islam tauhid. Pertama tentang Yesus sebagai anak Allah, dan kedua tentang Trinity. Nah, Trinity ini
kalau tidak ada halangan akan dibahas minggu depan dalam talk show dengan beberapa narasumber lainnya. Dan topik ini lagi hangat seiring dengan beberapa diskusi yang dilakukan Munim Siri dalam beberapa ceramahnya. Kebetulan saya mengikuti tulisan-tulisan Munim Siri, termasuk juga berteman di Facebook, jadi cukup mengikuti dinamika masalah polemik kitab suci. Yang kemudian pihak polemikus Islam seperti Ali mencoba masuk di dalamnya, ditambah lagi dengan kritikus Munim Siri, yaitu Ustadz Nuruddin dari Al-Azhar, yang menentang beberapa tesis yang diangkat oleh Munim Siri dalam bukunya. Jadi menurut Nuruddin, bahwa tidak ada ayat polemik dalam Quran yang berkaitan dengan Trinitas. Nah, kali ini kita akan fokus pada konsep anak Allah, yang ini akan menjadi basic kita untuk pembahasan berikutnya tentang Trinitas, yang menurut kita dari beberapa kajian ada kesalahpahaman, walaupun beberapa pihak seperti Ali tentunya dan Nurdin membantah keras hal ini dan mempersalahkan Munim Siri. Nah, ini tulisan ada dalam buku Kristologi Miring diterbitkan oleh Bible Culture Study tahun 2021. Nah, kita coba mulai dulu survei secara umum, walaupun ini tidak akan fokus pembahasan kita. Pertama, anak Allah dalam paganisme. Konsep anak Allah dalam paganisme ini digambarkan sebagai manusia setengah dewa. Jadi semacam hibrid sebagai manusia dan dewa. Dan jika dilihat dalam detail kisahnya, itu sebenarnya berkaitan dengan manusia yang lahir hasil hubungan seksual antara dewa dengan manusia, sehingga lahirlah manusia dengan dewa tadi, seperti Hercules dan lainnya. Nah, Luke Timothy Johnson menulisnya dalam Among the Gentiles. Dia menyatakan humans can also enter into the extended divine family. Jadi manusia pun akhirnya bisa menjadi bagian dari keluarga yang ilahi. Nah, ini jalurnya bisa lewat hasil hubungan seksual, tetapi dalam beberapa kasus, beberapa pemimpin seperti Firaun, bahkan seperti Kaisar Romawi, itu juga diklaim sebagai dewa atau anak dewa. Nah, jadi kita bisa lihat secara garis besar bahwa sebenarnya anak Allah dalam paganisme itu lebih pada hasil hubungan seksual antara dewa dan manusia. Jadi ada faktor biologis di sini. Sekarang kita bandingkan dengan konsep anak Allah di komunitas Qumran. Komunitas Qumran ini sebuah kelompok sempalan dari Yahudi pada sekitar abad-abad kedua ketiga sebelum Masehi, yang tidak mau berada dalam otoritas Yerusalem. Mereka menyendiri di daerah Qumran atau di sekitar Laut Mati, dan mereka kemudian menulis beberapa buku, termasuk di dalamnya juga mengoleksi beberapa kitab tanah atau Hebrew Bible atau dokumen Pra-Masoret. Jadi Masoret belum ada waktu itu. Nah, dalam beberapa bagian, ini ada 4 bagian, tetapi yang salah satu saya kutip dalam 40-46, di situ dikatakan, He will be called Son of God, and they will call him Son of the Most High. Dalam uraiannya, yang disebut sebagai anak Allah ini atau Son of God ini memiliki atribut-atribut keilahian yang sebenarnya hanya eksklusif
itu milik Yod-Heh-Wav-He. Jadi tidak ada pada manusia, tetapi anak Allah dalam konsep komunitas Qumran itu adalah anak Allah yang ilahi. Tetapi di sini jelas ada perbedaan dengan konsep dengan paganisme. Karena tidak ada menunjukkan bahwa anak Allah itu sebagai anak Allah hasil hubungan seksual secara fisikal atau biologis. Jadi ini secara simbolik. Kemudian dalam perjanjian lama, Pak Gratius sudah menyebutkan, saya sedikit ringkaskan saja dalam tulisan Joel Green dan Scott Knight dalam buku Dictionary of Jesus and the Gospel, mereka mengkategorikan beberapa penyebutan untuk anak Allah. Merujuk pada malaikat, angels, kemudian the king, raja-raja bisa disebut anak Allah, kemudian beberapa figur lainnya, termasuk Israel juga disebut juga sebagai anak Allah. Jadi data dalam tanah, dalam perjanjian lama, memberi makna yang sangat berbeda dengan paganisme tadi. Dan konsep anak Allah dalam perjanjian lama ini cocok dengan yang ada dalam komunitas Qumran. Komunitas Qumran itu kalau dalam tulisan saya di buku tersebut, saya mengkaji lebih detail bagaimana kaitan beberapa teks Qumran itu dengan teks dalam perjanjian lama yang kemudian connect juga dengan teks dalam perjanjian baru. Tetapi ini bukan skop pembahasan kita. Nah, kemudian dalam dokumen extra biblical, jadi extra biblical ini ada beberapa, ada seperti Talmud, Jewish Apocrypha dan sebagainya. Nah, dalam Talmud Babylon, itu dalam traktat Suka, berkaitan dengan Mazmur 27, ya Mazmur 27 ini menuliskan tentang aku mau menciptakan tentang ketetapan Tuhan, ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dalam pengertian dalam Talmud Babylon tersebut, dikatakan Aurebis, so the Holy One blessed be he, will say to the Messiah, son of David. Jadi, kata anakku ini, atau anak Tuhan ini, sebagai anak Daud adalah Mesias. Jadi ada kaitannya antara Mesias dengan anak Allah, dengan anak Tuhan. Jadi begitu kita kaitkan dengan perjanjian baru, maka kita dapat benang merahnya antara teks, pengertian teks dalam perjanjian lama, kemudian dalam dokumen extra biblical, dan diperkuat dengan data dokumen Qumran, maka sinkronlah. Sehingga kita dapat pengertian yang jelas bahwa anak Allah itu harus dimaknai secara simbolik, secara figuratif, bukan secara literal atau fisikal sebagai anak biologis. Jadi tidak ada indikasi seperti itu. Dan ini sangat berbeda dengan konsep paganisme tadi. Nah, jadi mereka yang menuduh bahwa kekristenan mengadopsi konsep anak Allah dari paganisme, dari data-data ini itu gugur semua. Jadi ini polemikus Muslim yang sembarang mengambil data dari scholar, dengan data yang saya tunjukkan ini sudah menggugurkan pemahaman tersebut. Oke, sekarang kita masuk dalam ini masih ada ini ulasan saya sikatnya, bantahan-bantahannya dalam tulisan saya itu lebih lengkap. Terutama sejak penemuan teks dalam Qumran itu akhirnya yang tadinya beberapa scholars menganggap ada kaitannya antara konsep dalam kekristenan dengan paganisme, dengan dari era Greco-Romans, itu terbantahkan semua. Nah, ini salah satu Israel Knoll, ini seorang scholars, Jewish scholar, the Messiah before Jesus, in light of the strong similarity. Jadi kemiripan yang sangat kuat in language between the Qumran text and the Gospel of Luke. Jadi ternyata teks-teks dalam
Injil tentang anak Allah itu sangat mirip dengan pengajaran dalam teks Quran. Dan demikian juga dengan perjanjian. Jadi sekali lagi data ini kajian dari scholars yang memang sangat ketat dalam kajian-kajian seperti ini menggugurkan pendapat-pendapat tersebut. Oke, sekarang kita masuk dalam pembahasan tentang anak Allah yang dikritik oleh Muslim termasuk dalam Quran sendiri. Jadi pertama kita sudah bahas kritikan mereka dengan mengadopsi paganisme. Nah sekarang kita akan membahas kritikan yang bersumber dari primary source, itu dari Quran. Nah pertama, dalam Quran At-Taubah ayat 30, ini dituliskan orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Nah ini memang menjadi perdebatan di kalangan scholar, termasuk di ulama Islam sendiri, untuk mengidentifikasi orang Yahudi yang mana yang menyebut Uzair, yang kalau dikaitkan itu bisa paralel dengan Ezra, yang beranggapan bahwa Uzair katakanlah Ezra itu sebagai putra Allah. Karena dalam Tanakh tidak ada, dalam dokumen literatur rabbinik, Talmud dan sebagainya itu tidak ada, dalam Jewish Apocryph dan sebagainya itu tidak ada. Nah ini jadi PR. Kemudian pertanyaannya apakah ini merujuk pada masa abad pertama? Karena juga ada pernyataan berikut, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Jadi ini sebuah kritikan dalam Quran terhadap orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang berkata Al-Masih itu putra Allah. Kalau pengertian itu sebatas makna figuratif, simbolik, saya kira tidak ada kritikan keras seperti itu. Tetapi yang terjadi justru kritikan yang sangat keras. Nah, seperti apa sebenarnya yang dimaksud dengan putra Allah atau anak Allah itu? Saya coba kaitkan lagi dalam kritikan berikutnya, itu dalam Quran Al-Maidah ayat 17, sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Nah, jadi ini kita lihat sudah ada korelasinya. Jadi pertama, kritikan bahwa Yesus itu bukan putra Allah. Jadi orang Nasrani katanya mengimani Yesus putra Allah. Lalu kritikan yang kedua, bahwa Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Jadi kritikan Quran yang kedua tentang pemahaman Allah adalah Yesus. Sekarang kita lihat kritikan yang ketiga. Nanti kita lihat benang merahnya. Allah beranak biologis. Nah ini menjadi teks-teks kunci untuk melihat benang merahnya. Dalam Quran surah Al-Jin dikatakan, dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, dia tidak berisi dan tidak pula beranak. Jadi kita garis bawahi, dia tidak berisi dan tidak pula beranak. Kemudian dalam Al-Ikhlas, dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Lalu Allah beranak dalam As-Saffat, dan di Al-An'am, bagaimana dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri. Jadi di sini kita melihat kritikan ini ditujukan pada konsep tentang Tuhan yang berkeluarga. Jadi Tuhan berkeluarga, yaitu Tuhan yang punya istri, dan kemudian hasil hubungan suami istri, lahirlah anak. Jadi Tuhan beranak. Inilah yang dikritik oleh Quran. Apakah ada kaitan dengan konsep Yesus adalah dikritik itu Yesus adalah putra Allah, lalu Allah itu adalah Yesus? Mari kita lihat di ayat berikut, sehingga kita bisa dapat benang merahnya. Dalam Quran An-Nisa, ayat 171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, sesungguhnya Al-Masih
Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Jadi ini setelah dikritik, ini adalah pernyataan yang benar menurut Quran tadi. Lalu dikatakan, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah, lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Nah, kalimat inilah yang menjadi titik hubung dari beberapa data tadi. Jadi beberapa premis-premis tadi, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Jadi dari hubungannya kita bisa lihat kritikan terhadap Isa sebagai putra Allah, bahwa Isa adalah Allah, itu dalam konteks dengan ayat-ayat sebelumnya yang menolak bahwa Allah itu beranak, itu kemungkinan besar itu berkaitan dengan konsep Yesus anak Allah secara biologis. Jadi kita perlu melihat kaitannya, hubungan beberapa, nah, sehingga dari kita perspektif Kristen, jika seperti itu pemahamannya, maka ini sebagai straw man. Karena apa? Karena kita tidak punya pemahaman seperti itu. Jadi ini, apakah ini sebuah polemik? Ya itu terserah. Itu jadi kajian yang lebih lanjut, khususnya Munifiri yang mengkajinya. Tetapi ini satu hal yang perlu diperhatikan, jika memang yang dimaksud kritikan itu dalam pengertian Yesus anak Allah yang ilahi secara figuratif, seperti yang diajarkan dalam Perjanjian Baru yang terdapat di keempat gratia, maka harusnya kita dapat temukan data-data itu. Tetapi tidak ada. Yang ada, justru kita melihat benang merahnya dari beberapa hubungan tadi. Bahwa anak Allah yang dikritik tadi, itu dalam pengertian anak Allah secara biologis. Oke, ini sebuah hipotesis yang tentu perlu diuji lebih lanjut. Nah, saya membatasi ini dulu sebelum melanjut pembahasan tentang Trinitas. Karena dalam Trinitas, khususnya dalam Al-Maidah 116, ini menjadi waktu itu teks kunci. Apakah ini yang dimaksud Trinitas yang di Quran, yang oleh scholar termasuk Munifiri mengaitkannya dengan sekte Klorodian, tetapi oleh beberapa polemikus, beberapa apologet Muslim mencoba mengatakan bahwa ini cuma salah satu contoh. Tetapi pada teks lainnya itu dikatakan dalam ayat 73 bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Jadi Quran menuju kepada menanggap kepada beberapa varian, termasuk konsep ortodoks kekristenan, Trinitas secara kekristenan, yang konservatif, yang ortodoks. Tetapi apakah seperti itu? Saya tidak akan mengkaji lebih detail nanti dalam pembahasan berikutnya. Tetapi pada pembahasan ini kita fokus pada anak Allah, yang dari beberapa kaitan-kaitan ini, ayat-ayat tadi, seperti Allah beranak, kemudian Allah adalah Yesus, dan Yesus anak Allah, patut diduga bahwa sasaran kritikan Quran itu pada pengertian Yesus anak Allah secara biologis. Dan itu bagi kita tidak tepat sasaran. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy Jeffrey, Pak Gracia Pilo. Penjelasannya sangat mencerahkan hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita infokan beberapa info. Baik, di layar masing-masing sudah tertera kedua channel dari apologet kita, ya Pak Gracia Pilo Inyo Manis yang sebelah kiri dan ada barcode-nya, dan juga Pak Jimmy Jeffrey yang sebelah kanan, barcode-nya di bawah Apologia Historia. Jadi bagi teman-teman yang belum bergabung ke channel Pak Jimmy dan Pak Gracia, silakan scan barcode-nya. Dan juga dukung pelayanan kami untuk hari ini yang
merelay acara-acara ini, diantaranya ada Keluarga Imam Rasuli Official, Scott Orang Indonesia, L2GLG, Center of Indonesian Apologetic, CIA. Boleh ke masing-masing channel kami juga untuk menyaksikan pengajaran-pengajaran berikutnya. Selanjutnya di layar masing-masing ini ada jadwal kegiatan kami di Keluarga Imam Rasuli. Teman-teman boleh screenshot, jadi biar bisa mengikuti setiap pengajaran dari Keluarga Imam Rasuli tanpa ketinggalan. Oke, selanjutnya kami infokan program baru dari kami, ada baca Alkitab setiap hari 5 pasal dari Senin sampai dengan Sabtu jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Di Zoom Sesankir 24 jam, ID dan passcode sudah ada di layar masing-masing, silakan di screenshot. Dan berikutnya ini adalah program aplikasi terbaru dari Keluarga Imam Rasuli, satulink.com/Keluarga Imam Rasuli. Dengan bergabung di aplikasi ini, teman-teman bisa mengikuti setiap pengajaran dari Pak Gracia, Pak Deki Ngadas, dan Pak Jimmy Jeffrey. Semua udah terintegrasi online di dalam, dan juga ada promo-promo toko, promo-promo bagian penjualan untuk souvenir dan merchandise, semuanya sudah terintegrasi. Jadi ini untuk mengakomodir semua kebutuhan kita. Dan cara bergabung dengan Keluarga Imam Rasuli, sebelah kiri bawah bisa melalui Telegram di t.me/Keluarga Imam Rasuli, dan yang sebelah kanan bawah melalui website di www.imamrasuli.com. Jangan lupa besok juga kita ada satu acara menarik ya. Ini yang ditunggu-tunggu. Jadi hari Sabtu ini untuk kalangan sendiri. Jadi semuanya ini untuk member KIR Keluarga Imam Rasuli. Jadi hari Sabtu ada Reform Bible Study. Tema diskusinya sangat menarik. Jadi milenialisme, historis, doktrin, dan logik. Bersama narasumber di dalamnya ada Pak Deki Ngadas, Pak Pendeta Dr. Togardo Siburian, Pak Gracia Pelo, Master Teologia, Dr. Stanley Paparang, Yan Suhendra, Master Teologia, dan Albert Lumampuk, Master Teologia. Jadi jangan lupa besok hari Sabtu tanggal 2 April jam 9 waktu Indonesia Barat, jam 7 maksud kami. Jam 7 waktu Indonesia Barat ya, jam 7 malam ya. Jadi untuk passcode dan ID Zoom-nya bisa hubungi kita di Keluarga Imam Rasuli, nanti biar bisa kita bagikan. Selanjutnya, dan ini juga yang untuk tanggal 9 April, ya 9 April, jam 7 malam waktu Indonesia Barat juga di Zoom Sesankir. Jadi jangan ketinggalan. Ini dari ketiga pengajar kita, Pak Jimmy Jeffrey, Pak Gracia Pelo, dan Pak Deki Ngadas, mengambil topik kesalahpahaman Islam tentang Trinitas. Ya, sekian info dari kami. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan dibacakan pertanyaan yang setelah masuk. Bang Scott, silakan Bang Scott. Terima kasih moderator. Terima kasih Pak Jimmy, Pak Gracia untuk materi malam ini yang sangat menarik. Sepertinya malam ini tidak ada pertanyaan, tapi ada satu pertanyaan dari saya, Pak. Karena masih belum ada pertanyaan dari pemirsa ya. Pertanyaannya adalah kalau kita melihat bahwa Muhammad di dalam Al-Quran dia salah mengerti, atau setidaknya mereka tidak atau Allah SWT tidak tahu, atau dia lupa bahwa dia bisa memiliki anak atau dia punya anak. Kenapa begitu pedenya orang Muslim termasuk Muhammad Ali mengklaim bahwa Tuhannya Islam sama dengan Tuhannya orang Yahudi,
Sementara kalau kita perhatikan itu tidak mungkin Tuhan lupa dia punya anak. Bagaimana menurut Pak Gracia ataupun Pak Jimmy mengenai hal ini, Pak? Silakan, Pak. Aku kurang nangkap, tolong diulangi sedikit. Jadi kan ke Muhammad di dalam Al-Qur'annya mengklaim bahwa Allah tidak bisa atau tidak memiliki anak. Sementara Tuhannya orang Israel itu punya anak. Bahkan dia memanggil Israel juga sebagai anaknya. Nah, karena perbedaan itu, mengapa Muhammad Ali dan polemikus Muslim begitu bangganya mengatakan bahwa Tuhannya sama dengan orang Yahudi gitu. Dan bahkan yang lucunya adalah ada Yahudi KW yang mengatakan juga Tuhan yang menurunkan Al-Qur'an. Bagaimana menurut Pak Gracia dan Pak Jimmy mengenai ini, Pak? Nah, ini yang kalau saya ditanya saya sulit karena saya tidak Allah yang menurunkan Quran. Jadi karena saya bukan yang menurunkan Quran, saya tidak bisa menjawab. Yang jelas yang saya bisa tangkap dari pertanyaanmu adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengerti bahasa Arab dan hanya mengerti budaya, gaya bahasa, ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab. Yang mana kemungkinan di dalam benak saya ada yang tidak dia pahami dalam ungkapan-ungkapan dalam bahasa Ibrani, karena di dalam ayat-ayat Alkitab Allah mengatakan Israel itu adalah anakku, ada kata anak Allah yang artinya ke malaikat, bahkan ada kata Elohim yang artinya hakim, raja. Ini mungkin sesuatu yang asing bagi di dunia Islam. Nah, ini bagaimana, salahnya siapa? Tolong tanyakan kepada Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menurut saya ini problemnya ini ada di dalam Tuhan mereka dan kepercayaan mereka. Kenapa sampai ungkapan-ungkapan gaya bahasa Alkitab itu tidak dipahami dan mereka membuat suatu kitab suci yang baru, edisi yang terbaru dengan budaya yang sama sekali tidak nyambung, berbeda, tidak paham ungkapan-ungkapan gaya bahasa dalam bahasa Perjanjian Lama. Tanyakan sendiri kepada yang bersangkutan, YBS. Terima kasih. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan yang baru masuk. Ini Bisa dari Wiwin. Yang pertanyaan tadi saya tanggapi juga. Silakan, Pak. Oke, saya coba memahami pertanyaan tadi bahwa ada pemahaman dari beberapa polemikus Muslim, khususnya Minat Ali, yang mencoba mengait-ngaitkan antara Allah itu sama dengan Yod-He-Wod-He. Jadi mereka mencoba membangun titik kesamaan. Nah, tetapi di satu sisi mereka justru mengkritik apa yang telah diajarkan dalam Perjanjian Lama, apa yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, ini memang kalau mau lihat secara utuh teologi Islam, secara utuh sebenarnya memang memposisikan bahwa wahyu-wahyu sebelumnya itu sudah rusak. Sehingga Torah maupun Injil yang ada itu sudah palsu. Itu menurut saya teologi standar mereka. Lalu Quran datang untuk menyempurnakan. Nah, ini sebenarnya mereka yang mengambil sikap ini konsisten sebenarnya dengan konsep secara umum dari Quran itu sendiri. Tetapi beberapa orang mencoba mencari titik temu, terutama Ali. Jadi Ali ini mencoba berkelit dengan menyamakan dengan ajaran Yudaisme. Lalu membangun konsep bahwa Islam Yudaisme setara, lalu kontra dengan Kristen di sisi lain. Jadi ini menurut saya tidak konsisten. Maka tidak heran ada beberapa polemikus Muslim, saya ingat ada beberapa, termasuk kalau tidak salah itu Saudara Arda Chandra. Ini teman diskusi yang sudah lama, beberapa tahun lalu di Facebook, yang mengkritik dengan cara-cara Ali tersebut. Oke, ini yang pertama. Terus yang kedua, berkaitan dengan topik malam ini. Apakah yang dikritik itu sama seperti dengan apa yang ada sekarang? Saya nggak tahu tentang konsep Uzair itu. Yang dikritik terhadap orang Yahudi yang menuhankan sebagai Uzair sebagai anak Allah. Karena semua data-data yang saya pelajari
Tidak ada yang menyebut itu. Lalu beberapa pelinguis muslim mencoba mengaitkan ada penyebutan atau orang Yahudi khususnya di Yaman yang menganggap Uzair itu atau Ezra itu sebagai anak Allah. Tetapi datanya tidak valid, dan kalaupun ada itu data yang istilahnya jauh setelah era lahirnya kekristenan. Nah, sehingga jadi pertanyaan itu, dialog itu terjadi kapan? Nah, ini nanti kita akan bahas lebih detail pada waktu Isa ditanyakan saat di pengadilan akhirat, apakah engkau menuhankan engkau bersama ibumu? Nah, yang jadi pertanyaan kunci di situ, itu kapan terjadi dialog itu? Nah, kalau terjadi itu pada masa hidup Yesus, maka seharusnya data-data tentang Maria sebagai ilahi itu ada sejak awal. Tetapi nihil datanya. Di abad-abad pertama, kedua, ketiga kita nggak menemukan. Nanti di abad sekitar 45, itu dengan data Kolordian. Nah, ini saya kira nanti kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Oke, itu dari saya. Terima kasih Pak. Dikit. Oh, silakan Pak. Tambahkan dikit. Tadi di Pak Jimmy Jeffrey mengutip surah Al-Maidah 73. Di dalam terjemahannya yang saya baca tadi itu, Allah itu satu dari yang tiga. Padahal kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya tidak seperti itu. Tidak ada kata satu dari yang tiga. Di dalam Al-Maidah 73 itu, saya langsung lompat ke frasenya itu, Inna ilaha salatsu salatsa. Sesungguhnya Allah itu ketiga dari yang tiga. Jadi triteisme salitsu salatsa. Tidak ada kata ahad salat lain, tidak ada. Tidak ada kata satu di situ. Sesungguhnya Allah itu yang ketiga, salitsu salatsa. Yang ketiga dari yang tiga. Jadi kalau kita merujuk kepada teks surah Al-Maidah surah kelima nomor 73, itu ayat tentang triteisme. Padahal di dalam iman Kristen kita tidak pernah mengenal triteisme. Tidak mengenal yang ketiga dari yang tiga. Tidak pernah mengenal tiga Allah yang terpisah-pisah dari yang tiga ini. Tidak pernah seperti itu. Jadi kalau kita lihat teksnya secara literal dalam bahasa Arab, itu merujuk kepada triteisme dan bukan kepada Tritunggal. Allah dan firman-Nya dan rohnya itu satu. Tidak merujuk kepada kekristenan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Ada pertanyaan berikut dari Wiwin. Pertanyaannya adalah, dalam Kejadian pasal 6 ayat 1-8 terdapat kisah anak-anak Tuhan yang mengawini anak-anak manusia yang cantik. Apakah konteks anak-anak Tuhan ini masuk dalam kategori yang ketiga, yaitu malaikat, dua ras berbeda bisa bersatu? Silakan Pak Gracia atau Pak Jimmy. Bukan. Itu tafsir yang keliru tuh. Dari kitab Yobel itu keliru. Yang namanya anak-anak Tuhan itu adalah keturunan Adam manusia yang hidup seturut dengan Allah. Dengan aturan-aturan Allah, hidup benar. Dan ditulis dalam bentuk dikotomi, keturunan Adam manusia yang hidup liar, semaunya sendiri, yang tidak hidup benar, dibilang anak-anak manusia. Jadi dua-duanya itu manusia. Tidak mungkin makhluk gaib mengawini manusia, karena malaikat tidak kawin dan mengawinkan. Nanti di surga kita akan hidup seperti malaikat yang tidak kawin dan dikawinkan. Jadi konsep bahwa malaikat mengawini manusia itu tidak ada, itu keliru, itu tafsir yang sesat. Yang memiliki kemampuan malaikat kawin, jin kawin itu hanya Islam. Islam itu jin dan setan, genderuwo, malaikat, makhluk-makhluk gaib itu perilakunya sama kayak manusia, hanya beda alam. Mereka bisa makan, mencuri, berzina. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya di dalam postingan saya yang beberapa bulan yang lalu. Kalau manusia, jin, malaikat, genderuwo itu bisa berperilaku seperti manusia, bisa selingkuh, bisa berzina, melahirkan, beranak pinak, berkembang biak, hanya beda alam. Kita di alam dunia materi, dia di alam yang gaib. Nah, kan saya akan mengajukan pertanyaan di dalam postingannya. Jikalau genderuwo berselingkuh dengan kuntilanak, jadi genderuwo ini punya istri yang sah dan dia melakukan
perselingkuhan, dia berhubungan seks berzina dengan kuntilanak. Di saat kuntilanak hasil perselingkuhannya dengan genderuwo melahirkan anak, hari itu datanglah kiamat. Nah, pertanyaannya, anaknya genderuwo dan kuntilanak hasil perzinahan ini yang baru lahir, belum berbuat dosa, belum mengganggu manusia, dan kemudian datang kiamat. Ini masuknya mana coba? Masuk surga atau masuk neraka? Karena dia begitu lahir, belum berbuat dosa, belum mengganggu manusia, langsung kiamat. Nah, ini kan saya mengajukan pertanyaan di dalam postingan saya yang beberapa bulan yang lalu. Saya tanya, kalau saya berandai-andai, dia bisa berzina, nah ini gimana coba? Kok dikatakan dihukum di neraka? Allah tidak adil dong. Orang dia baru lahir, tidak berbuat dosa, langsung dihukum. Kok dimasukkan ke surga? Wah, menarik ini. Berarti di surga itu ada anaknya genderuwo dan kuntilanak ya. Yang mana mau dijawab yang sini apa sini? Saya kembalikan ke Muslim. Yang jelas, pernikahan dan perkembangbiakan untuk setan, jin, dan malaikat ini hanya ada di dalam ajaran Islam. Kristen tidak mengenal pernikahan malaikat, apalagi kawin silang antara malaikat dengan manusia. Ini ditolak. Ini bukan ajaran yang benar. Itu keliru. Terima kasih Pak Gracia. Pak Jimmy mau tambahkan atau sudah cukup? Ya, sama-sama seperti Pak Gracia. Cukup. Baik. Ini sebetulnya ada pertanyaan selanjutnya dari Wiwina. Dia bertanya, jika dimaknai demikian, lalu mengapa mereka menghasilkan keturunan yang justru perkasa? Saya pikir itu sudah dijawab oleh Pak Deki. Silakan untuk mengecek video sebelumnya ya, yang dimaksud dengan perkasa, orang-orang perkasa. Kita lanjut ke penanya berikut. Dari Pak BBS. Dari Pak BBS bertanya, Pak, dalam Al-Quran Al-Muminun ayat Al-Muminun ayat 14 disebutkan bahwa Allah the best creator atau pencipta terbaik. Apakah ini berarti ada banyak pencipta? Karena tadi berhubungan dengan materi kita, Pak. Silakan, Pak. Kalau seperti saya jelaskan tadi, secara umum pencipta di dalam iman Islam itu Allah. Tapi ada satu ayat yang mungkin jarang diulas, bahwa Yesus juga bisa melakukan penciptaan karena ayatnya menggunakan kata khalaq. Takulu, kamu mencipta, you create. Yesus you create. Ini ada. Artinya di dalam Islam, di dalam Al-Quran, ada dua pencipta. Allah dan selain Allah, yaitu Yesus. Apakah di dalam Al-Mu'minun, saya belum baca, saya baca dulu ya, Al-Mu'minun 14 ya Pak ya. Itu kalau nggak salah penciptaan manusia, kalau nggak salah Al-Mu'minun itu. Al-Mu'minun ayat 14. Suma kolaknan. Kemudian kami jadikan segumpal darah. Kemudian air mani kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah kami jadikan segumpal daging. Pencipta yang paling baik. Ayat yang terakhir, As-sanul kholikin, pencipta yang baik. Ya, kalau kita lihat ayatnya, ya dia yang pencipta yang terbaik. Karena di dalam Al-Maidah 10 ada pencipta KW2, yaitu Yesus yang bisa mencipta tanah liat menjadi burung hidup atas izin Allah. Ya mungkin aja berhubungan karena dua-duanya ini adalah firman Allah yang diyakini Muslim. Hanya yang ingin saya sampaikan itu tadi, ayat tentang Yesus adalah creator, Yesus adalah pencipta atas izin Allah, ini jarang diulas. Karena ayatnya benar menggunakan kata khalaq, bukan ja'ala. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan berikut dari Paulus. Selamat malam Pak, saya mau bertanya. Ada satu hadis Maryam jilid 3 nomor 52 dikatakan bahwa Muhammad mengatakan Isa Al-Masih adalah Allah yang menjadi manusia. Bagaimana dengan, apakah Pak Gracia punya informasi tentang hal itu?
Tidak ada hadis Maryam itu, tidak ada. Gimana? Hadis itu riwayatnya tidak ada hadis Maryam. Saya belum pernah dengar seumur-umur saya belajar Islamologi, saya belum pernah dengar ada hadis riwayat Maryam, saya belum pernah tahu. Tidak ada. Hadis itu riwayatnya bisa Bukhari, Muslim, Nasai, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah. Yang periwayatnya adalah orang-orang sekitar Muhammad atau Muhammad sendiri. Jadi saya belum pernah dengar hadis dari hadis Maryam yang ada pasal dan ayatnya, saya tidak pernah tahu itu. Baik, saya pikir Pak Paulus mohon dicek dulu sumbernya itu ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Jim. Selamat malam Pak Gracia, izin tanya, jika Islam mengimani Allah bukanlah firman Allah, lalu bagaimana teologi Islam menjelaskan tentang proses penciptaan alam semesta, di mana peran firman Allah saat proses penciptaan? Di mana peran firman Allah saat proses penciptaan? Terima kasih Pak. Nah ini akan menjadi complicated, karena mereka biasanya akan menjawab, ya Allah tinggal bersabda, kun fayakun, jadilah maka jadi. Ini apa namanya, pasti mereka menjawab seperti ini. Tapi yang jadi masalah kalau kita menariknya lah, bukankah Al-Quran adalah firman Allah juga yang kekal yang kamu imani? Apakah Quran lah yang menciptakan alam semesta ini? Mereka serentak mengatakan, oh tidak. Al-Quran ini kekal sama seperti Allah kekal, tapi bedanya Allah ini bisa mencipta, kun fayakun, Quran ini tidak bisa mencipta. Nah, di titik ini kalau kita berdiskusi tentang firman Allah di dalam diskusi Islam Kristen, pihak Muslim akan akankah argumentasinya sudah lari sana lari sini, terus untuk menutupi kebingungannya mereka paling mengolok-olok, mencaci maki. Kalau di Facebook kasih gambar-gambar porno, ada orang yang pakai yang kotor-kotor untuk menghina kekristenan. Jadi dia nggak jawab, dibalas dengan cara menyerang, dengan cara yang kasar-kasar kampungan-kampungan begitu. Ini akan menjadi problem dalam teologi Islam. Ini problem. Kalau kita mendiskusikan Allah, hubungannya dengan firman Allah. Ini akan menjadi problem dalam dunia Islam. Allah kekal, dia bisa mencipta. Quran, firman Allah yang kekal, tapi tidak bisa mencipta. Ini menjadi problem kalau kita diskusikan dan kita perdebatkan. Baik. Makanya itu kelemahan mereka. Baik Pak, terima kasih. Itu saja pertanyaan malam ini, tetapi sebelum kita menutupnya Pak, mungkin ada mau ditambahkan dari Pak Jimmy atau Pak Gracia sebelum kita tutup? Saya cuma kasih closing statement. Kristen konsisten. Hanya ada satu Allah. Firman Allah di dalam wujud Allah yang esa. Firman Allah, homoousios. Satu ousia. Sama substansinya dengan Allah. Di dalam Kristen hanya ada satu pencipta. Tidak ada dua pencipta. Apalagi ciptaan mencipta. Tidak pernah ada dalam iman Kristen. Kemudian di dalam iman Kristen, pada akhirnya kita akan menghadap satu-satunya hakim, yaitu Allah. Dan Yesus mengatakan, akulah dia yang akan menghakimi semua orang manusia. Yang boleh mengadili manusia di akhir zaman hanyalah pencipta yang boleh mengadili ciptaannya. Kristen konsisten, satu Allah, satu pencipta, satu hakim, satu yang kekal. Firman adalah Allah, satu yang kekal. Kalau kita komparasikan ke Muslim, klaimnya kami percaya satu Allah. Klaimnya, tapi nyatanya dia mempercayai ada dua pencipta, dua hakim, ada dua hal yang kekal, yang terpisah, yang tidak sama. Allah kekal, tapi dia bisa mencipta. Quran kekal, tapi dia tidak bisa buat apa-apa. Ini akan menjadi problem di dalam teologi Islam. Ini closing statement saya malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Inyo. Silakan Pak Jimmy. Ya. Kita sudah melihat bersama pemaparan dari perspektif kekristenan bahwa tuduhan-tuduhan konsep anak Allah dalam kekristenan itu dari paganisme itu nonsens. Karena data yang ada menunjukkan tidak ada kesamaan secara substansi konsep anak Allah dalam paganisme dengan kekristenan. Justru kekristenan berakar dari Yudaisme, berakar dari ajaran-ajaran tanah, ajaran-ajaran perjanjian lama. Nah, kedua dari saudara kita Muslim yang berbeda secara akidah, pada waktu mempertanyakan iman kita, maka kita punya hak jawab. Hak jawab kita meluruskan pemahaman mereka. Jadi kalau kajian ini memang tidak bisa ada bantahan yang kuat,
bagaimana yang sudah saya paparkan, dan ternyata memang konsep anak Allah yang dikritik itu anak Allah secara biologis, maka mohon maaf, itu salah sasaran. Itu strawman argumen. Kita tidak mengimani itu. Yang kita imani anak Allah dalam pengertian figuratif, simbolik, sebagai firman Allah. Bukan anak Allah karena hasil hubungan seks antara Tuhan dengan istrinya. Nah, kalau pihak seperti Ali mencoba meluruskan bahwa tidak ada kesalahpahaman, itu fair-fair saja. Tetapi saya kira Munim Siri sudah mengkaji secara objektif dan memaparkan bahwa adanya dugaan polemik dalam kitab suci Quran. Bukan hanya masalah Trinitas, kita akan bahas tuntas minggu depan, tetapi juga tentang konsep anak Allah itu sendiri. Yang ternyata data-data yang ada yang saling berkorelasi memberi indikasi yang kuat bahwa anak Allah yang dikritik itu adalah anak Allah secara biologis. Jadi sekali lagi, tidak tepat sasaran karena kita tidak mengimani hal seperti itu. Ya, terima kasih. Baik Pak, sebelum kita tutup, saya mau mengingatkan kepada semua penonton, semua pemirsa yang mendengarkan live stream ini, bahwa akan ada materi duo apologet kita, Pak Jimmy, Pak Gracia, dan Pak Deki, akan membahas tentang kesalahpahaman Islam ya, tentang Trinitas, dan itu akan diadakan tanggal 9 April 2022. Mohon dicatat, tanggal 9 April 2022, jam 7 waktu Indonesia Barat di Zoom Sersan. Jadi Bapak Ibu silakan untuk menandai di kalender. Jangan lupa untuk hadir, mari kita sama-sama mendukung dan kita dengarkan apa yang akan dibahas, dan kita akan melihat bagaimana pemahaman Islam tentang Trinitas kekristenan. Itu pengumuman tambahan, dan sebelum kita berpisah-pisah, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kami bersyukur buat malam ini kami telah membahas sebuah materi yang sangat-sangat penting, karena ada banyak di luar sana Tuhan yang gagal paham mengapa Yesus disebut sebagai anak Allah. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengaruniakan, Engkau telah memberikan kami pengertian untuk memahami hal ini Tuhan, dan kami berdoa juga orang-orang di luar sana yang belum memahaminya dan bahkan mencoba untuk memutarbalikan hal ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau yang menuntun mereka, biar Tuhan berkenan untuk membawa mereka ke dalam terang yang luar biasa itu Tuhan, yang daripadamu. Biarlah Engkau Tuhan yang menerangi pemikiran, dan kami boleh bersama-sama mengenal Engkau, mengenal Yesus, Sang Anak itu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau berpisah-pisah malam ini. Biarlah Engkau yang memberkati semua orang, biarlah Engkau memberkati yang mendengar, dan bagi yang belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, biarlah Engkau berkenan Tuhan untuk boleh memanggil mereka, untuk boleh mengulurkan tanganmu untuk mereka semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Jimmy, terima kasih Pak Gracia untuk materinya. Terima kasih. Thank you, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Gracia, Pak Jimmy. Tuhan berkati. Tadi otak saya agak-agak kurang nyambung karena sakit kali kepalaku. Itu tadi waktu saya bertanya pertama kali itu kan, saya paksakan saya berpikir, aduh kenapa ini kok lambat kali aku berpikir. Sampai Pak Gracia pun bingung dia kan pertanyaan saya.